Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudit Pratama. Saya dari Rombel 1, NIM saya 811419040. Jadi di sini saya akan memberikan kuliah singkat, yaitu salah satu materi hukum internasional yang berjudul Pertanggungjawaban Negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari pertanggungjawaban itu sendiri. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Kemudian ada pembatasan. Pembatasan yang pertama adalah pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara itu merugikan negara lain. Yang kedua, pertanggungjawaban negara dibatasi pada pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Kemudian ada pembatasan lanjutan. Yang ketiga, perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional tidak menimbulkan pertanggungjawaban negara. Contohnya, suatu negara menolak masuknya warga negara asing ke dalam wilayahnya. Negara berhak menolak atau menerima warga negara asing masuk dalam wilayahnya. Kemudian masuk ke tahap pemulihan. Pemulihan atas pelanggaran itu dapat berupa yang disebut satisfaction atau pecuniary reparation. Satisfaction merupakan pemulihan atas perbuatan yang melanggar kehormatan negara. Satisfaction itu dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu. Kemudian ada pecuniary reparation, yaitu adalah dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian material. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam pertanggungjawaban negara. Yang pertama itu adalah pertanggungjawaban negara atas perjanjian internasional. Yang kedua adalah pertanggungjawaban atas kontrak. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban atas konsesi. Yang keempat adalah pertanggungjawaban atas ekspropriasi. Kemudian pertanggungjawaban atas hutang negara, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pertanggungjawaban atas ekspropriasi atau nasionalisasi. Ekspropriasi atau nasionalisasi ialah pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaannya. Pada abad ke-19, setiap ekspropriasi atas hak milik warga negara asing dianggap merupakan dasar bagi tuntutan internasional. Kemudian sejak abad 20, ekspropriasi atas hak milik asing untuk kepentingan umum tidak lagi dianggap bertentangan dengan hukum internasional bila dilakukan sesuai dengan pengumuman politik dalam negeri tersebut atau dalam negara tersebut, dan dilakukan tanpa pembedaan antara warga negara-negara tersebut dan warga negara asing. Kemudian adalah kewajiban negara yang melakukan ekspropriasi. Ekspropriasi yang melanggar hukum internasional mewajibkan negara yang melakukan ekspropriasi itu membayar ganti rugi sebagaimana mestinya. Ekspropriasi yang sah dan juga membayar ganti rugi atas setiap kerugian yang diderita pihak yang dicabut hak miliknya. Sah atau sahnya tindakan ekspropriasi, yang pertama adalah tindakan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan umum sehubungan dengan kebutuhan dalam negeri tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut harus diikuti oleh pembayaran ganti rugi yang prompt, adequate, and effective. Yang prompt, pembayaran dilakukan secepat mungkin. Kemudian ada adequate, jumlah ganti rugi memadai dalam arti mempunyai nilai yang sama dengan usahanya pada waktu ekspropriasi, ditambah dengan bunganya sampai keputusan pengadilan dikeluarkan. Kemudian tadi yang ketiga itu adalah efektif. Pihak yang menerima pembayaran tersebut harus dapat memanfaatkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan the doctrine of imputability atau pembebanan kesalahan petugas kepada negara, yaitu kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Berdasarkan bebanan itu, kesalahan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Kemudian ada pembatasan, yaitu tindak setiap kesalahan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila yang pertama, perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional. Kemudian yang kedua, hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Kemudian saya akan menjelaskan pengutamaan pada hukum internasional.
ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional, tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional, atau mungkin perbuatan itu dapat dibebankan kepada negara menurut hukum nasional. Misalnya karena petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat dibebankan kepada negara tersebut. Dalam hal demikian, hukum internasional berlaku. Selanjutnya, pertanggungjawaban negara dan teori fault. Fault atau kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung fault bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, beretikat buruk, atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Strict liability, teori dan praktek HI atau hukum internasional tidak mensyaratkan adanya fault pada perbuatan alat perlengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara. Yang kedua, dalam hal ini, negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggungjawaban itu untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut. Kemudian, yang terakhir, pertanggungjawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya fault itu disebut strict liability. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu adalah pengecualian tanggung jawab negara. Dalam keadaan-keadaan tertentu, suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional tidak mengakibatkan negara tersebut bertanggung jawab terhadapnya. Keadaan-keadaan yang dimaksud secara umum adalah: 1. Adanya persetujuan dari negara yang dirugikan atau consent. Persetujuan ini harus diberikan sebelum atau saat pelanggaran terjadi. Persetujuan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran berarti penanggalan hak untuk mengklaim ganti rugi, tetapi tidak menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional. Yang kedua adalah tindakan mempertahankan diri atau self-defense. Yang menjadi tolak ukur adalah bahwa tindakan tersebut harus sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang ketiga adalah keadaan memaksa atau force majeure. Pasal 23 ILC Draft Articles on Responsibility of States for Internationality Wrongful Act atau tahun 2001 yang mengatakan kesalahan negara dapat dihindari apabila tindakan itu disebabkan karena adanya kekuatan yang tak dapat diduga sebelumnya atau di luar kontrol atau pengawasan suatu negara yang membuatnya secara material tidak mungkin memenuhi kewajiban internasional tersebut. Kemudian yang keempat adalah keadaan yang berbahaya atau distress. Tindakan yang oleh si pelaku memang tidak ada cara lain karena alasan yang berbahaya guna menyelamatkan jiwanya atau keselamatan jiwa orang lain yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian yang kelima adalah keadaan yang sangat diperlukan atau necessity. Suatu negara dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kepentingan yang esensial terhadap bahaya yang sangat besar. Perbedaan antara doctrine of necessity dengan force majeure adalah dalam doctrine of necessity, tindakan pelanggaran dilakukan karena tindakan tersebut adalah satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan vitalnya. Sedangkan force majeure adalah keadaan di mana kekuatan yang bersifat di luar kemampuan dan tidak dapat dihindari. Saya akan menjelaskan pertanggungjawaban negara terhadap orang asing. Pada dasarnya, setiap negara berkewajiban untuk tidak memperlakukan buruk warga negara asing yang tinggal di dalam batas wilayah negaranya. Apabila negara melanggar kewajiban ini dengan cara apapun, hal ini dapat mengakibatkan tanggung jawab internasional kepada negara tersebut orang yang dilanggar haknya berkewarganegaraan. Kemudian contoh dari perlakuan buruk yang mengakibatkan tanggung jawab, yang pertama adalah penganiayaan atas warga negara asing selama menjadi tahanan kekuasaan kehakiman. Yang kedua adalah nasionalisasi atas perusahaan ataupun properti warga negara asing yang tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah kegagalan untuk menghukum para individu yang bertanggung jawab atas penyerangan kepada warga negara asing. Yang keempat adalah cedera langsung kepada warga negara asing oleh pejabat negara. Negara berkembang dan negara maju. Negara berkembang tidak mengakui perlakuan khusus kepada warga negara asing dalam negerinya. Kemudian negara maju menginginkan perlindungan yang lebih besar terhadap warga negaranya di luar negeri. Latar belakangnya adalah doktrin tentang tanggung jawab negara yang terkait dengan kebangsaan atau nationality of claims. Standar perlakuan. Yang pertama adalah international minimum standard. Standar dalam hal ini berarti tidak hanya standar dengan hukum internasional, tetapi juga standar dalam arti penegakan hukumnya atau enforcement-nya.
Hal ini bertujuan untuk perlindungan efektif menurut ketentuan hukum internasional. Perlakuan terhadap warga negara asing juga harus sesuai dengan norma-norma internasional. Meskipun Dixon sendiri mengatakan bahwa tidak ada kesepakatan terhadap isi seperti apakah international minimum standard itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah national treatment standard. Orang harus diperlakukan sama seperti halnya negara memperlakukan warga negaranya sendiri. Negara penganut paham ini biasanya menggunakan standar ini sebagai cara untuk menghindari intervensi yang tidak diinginkan dalam kontrak mereka oleh negara-negara yang lebih kuat. Jalan tengah. Yang pertama bahwa orang asing harus menikmati hak-hak serta jaminan yang sama dengan warga negara yang bersangkutan, yakni penghormatan terhadap hak-hak asasi dan fundamental manusia yang diakui dan diterapkan dalam hukum internasional. Kemudian yang kedua, tanggung jawab internasional suatu negara akan timbul apabila hak-hak atau fundamental manusia tersebut dilanggar. Gracia Anador merangkum bahwa standar minimum tindakan negara adalah perlindungan atas hak asasi manusia. Kemudian ada doktrin Calvo yang melatar belakangnya adalah doktrin ini menegaskan prinsip non-intervensi yang disertai penegasan bahwa orang asing hanya berhak diperlakukan seperti halnya warga negaranya. Doktrin ini digunakan sebagai cara untuk menangkal campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri. Setiap orang asing mengklaim hak perlindungan yang lebih besar daripada yang diberikan oleh negara di mana ia tinggal dengan bertentangan dengan hak persamaan antara negara. Lalu pengusiran orang asing. Yang pertama adalah hak negara. Goodwin Gill menemukan beberapa alasan substantif bagi kekuasaan negara untuk mengusir orang asing. Praktek negara mengakui pengusiran ini bila yang pertama, masuk ke dalam suatu negara dengan cara melanggar hukum. Yang kedua adalah melanggar syarat-syarat izin masuk. Yang ketiga adalah terlibat dalam tindakan kriminal. Yang keempat adalah berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan orang asing tersebut harus diatur. Batasan hak negara yang pertama adalah tidak semena-mena, seperti misalnya menggunakan senjata yang berlebihan, menganiaya orang tersebut, atau dengan tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus atau menyelamatkan harta bendanya. Yang kedua adalah perlindungan hak. Misalnya orang yang diusir tersebut dari segi kesehatan atau keselamatannya tidak mungkin diusir dan dapat membahayakan nyawa orang lain. Demikianlah kuliah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.